Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Ulun Basuki Langga. Malam ini di Selasa yang kesekian kita akan bercerita-cerita tentang nopo tema yo Mas Parvalio. Bagaimana kita berkembang tumbuh, diri kita itu berkembang secara baik, menjadi lebih baik. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan tentang bagaimana kita itu bisa bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Untuk berkembang secara berkelanjutan ini bukan suatu hal yang instan. Harus kita lakukan secara konsisten, secara terus-menerus, dari ilmu agama itu secara istiqomah. Nah, kita harus memiliki coro dan cara itu bodoh air. Bagaimana agar kita bisa bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik? Yang pertama, kita harus bisa menerima diri kita sendiri. Loh Pak, selama ini aku nerima awakku koyong ini. Menerima diri sendiri itu dalam arti kata kita belajar mencintai awake dhewe. Napa tresnani awake dhewe, mencintai diri kita sendiri, ya, termasuk kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Tapi ini juga bukan berarti bahwa kita harus menyukai semua aspek yang ada di dalam diri kita. Tetapi kita lebih banyak ke arah memahami bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Setiap manusia itu punya kelemahan. Ya, tidak peduli kulo, Mas Par, Mas Arif, semuanya ya pasti punya kelemahan. Cuman bagaimana kita bisa menerima kelemahan tersebut sebagai bagian dari identitas diri kita. Ya, kita nggak bisa memungkiri bahwa ada orang yang berani berbicara di depan umum, ada orang yang bisa menyelesaikan masalahnya tanpa harus curhat ke orang lain. Nah, ada orang yang tidak mampu atau malu bila ketemu orang lain, itu banyak. Ya, kate maju misalkan mau ke kelurahan itu surung-surungan sampai konconi. Apa kamu disiap-siap? Dengan kita menyadari itu, maka kita akan dapat menerima diri kita secara utuh. Ya. Juga ini akan mudah atau lebih mudah bagi kita untuk membuka hati kita dan menerima baik dan buruknya orang lain. Karena kita menyadari memiliki kelemahan, kita memiliki kekurangan, maka kita tidak serta-merta selalu menganggap diri kita itu selalu baik. Ya, sehingga ketika ada orang lain berbuat salah, seperti di meditasi kesadaran itu, ketika hari ini ada orang lain berbuat salah kepada saya, maka di sini saya memaafkan. Karena kita menyadari bahwa kita juga sering berbuat salah. Sehingga ini dengan demikian kita akan menciptakan suatu hubungan yang positif, baik secara individu dengan orang lain, baik dengan masyarakat, baik dengan diri kita sendiri. Soalnya kita kan harus berhubungan dengan diri kita sendiri, ya, karena kemarin di masalah hakikat diri manusia itu kan, aku itu siapa kan gitu, ya kan? Nah, Mas Paryono itu siapa? Nama, bukan aku. Ya, saya punya HP-ku, tapi bukan aku. Nah, ini cara bagaimana kita melepaskan kemelekatan itu. Mungkin yang hari ini baru menyimak di Zoom kita bisa disimak di mana Mas Par? Yang merekam ini taruh mana Mas Par? YouTube. Oh, di YouTube-nya Mas Paryono, namanya nggak tahu apa itu. Ya, Lentera Hati. Nah, di situ bagaimana kita bisa keluar dari kemelekatan. Ya, misalkan saya punya mobilku begitu tergores, ya itu kan bukan aku.
Kenapa kita harus yang ngamuk? Ya kan, itu bukan aku, mobilku, tapi bukan aku. Ketika ada orang menjelek-jelekan nama saya, wah soke ini, itu kan nama saya, bukan aku. Jadi kita nggak perlu terlalu sakit hati. Ini yang pertama, kita harus menerima diri sendiri agar kita bisa berkembang secara berkelanjutan, tumbuh secara berkelanjutan dengan baik. Yang kedua, jangan terlalu peduli dengan pendapat orang lain. Nah, biasanya kita itu mau melangkah itu, waduh, ada teman saya, saudara saya itu gara-gara di laboratorium itu kolesterolnya itu tinggi sedikit, sampai mangan kerupuk rambai rawan, ya toh? Karena pendapat dokter tadi bahwa kalau kamu makan kerupuk rambak maka kolesterolmu makin naik. Nah, saya tiap pagi itu sarapan saya jeroan. Jadi saya nggak pernah loro hati karena lek hati tidak pangan. Ya, jadi gampang sebetulnya ya. Kita jangan terlalu peduli. Maka kita nggak akan terserang namanya penyakit itu. Orang tua saya itu sampai umur 90 itu makan kepiting enak-enak aja. Nggak pernah kolesterol, nggak pernah jantung. Ya. Jadi kita belajar untuk tidak peduli dengan pendapat orang lain. Ini adalah bagian penting dari perkembangan pribadi kita. Ya. Kita memang menyadari bahwa tidak mungkin untuk menyenangkan semua orang itu. Ya, membuat semua orang itu suka kepada kita itu nggak mungkin. Ya. Apalagi misalkan ada dua orang yang berselisih. Nah, Pak Maspar berselisih dengan Pak Reza umpamanya. Saya di tengah-tengah. Kalau pendapat saya tadi itu kayak itu dirasa membenarkan Maspar, kalau memang walaupun sebenarnya Maspar yang benar, tapi Pak Reza pasti wah lo Pak Soke belani Maspar. Pasti ada seperti itu. Itulah sulitnya untuk menyenangkan semua orang, ya. Maka kita perlu ya melakukan untuk tidak selalu terpengaruh dengan pendapat orang lain. Bahwa setiap orang ini memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Ya, pasti ada. Gitu. Misalkan ada satu kasus lah, sekarang sih lagi bicara kasus sini Pak, di TV ini Vina ya. Nah, masing-masing pengamat ini punya pendapat sendiri-sendiri. Ini pasti pembunuhan, ini kecelakaan. Wah, semua orang punya pendapat sendiri-sendiri. Dan ini mumut lagi ya. Bagi setting dulu TV bingung. Nah, itu biarkan karena mereka punya sudut pandang masing-masing. Contoh ketika saya membuat sebuah teropong, ya, saya suruh pegang Maspar untuk melihat beda dengan apa yang dilihat oleh Mas Ari, beda dengan dilihat sini Pak, ini Pak Untung. Ya, Pak Untung ini yang punya itu loh, ayam goreng Pak Untung. Beda, begitu. Walaupun sama-sama diarahkan ke arah Gunung Semeru, ya teleskop ya teropong tadi pasti yang ditemukan beda. Ya, ono sing pas Maspar dulu pas ono manuk liwat. Oh di kono no manuk begitu Mas Andi yang lihat. Pak, oh Mas Pari, opo awan gitu. Jadi dari situ sudut pandangnya yang sibuk kayak gitu. Seneng ya. Jadi ketika kita selalu percaya kepada pendapat orang lain dan terpengaruh dengan pendapat orang lain, maka biasanya kita tidak akan punya keyakinan untuk melangkah ke depan. Dan dengan mengabaikan pendapat orang lain, ya tidak semua kita abaikan ya, tapi kita dengarkan pendapat orang lain, tapi jangan sampai kita terpengaruh. Selagi kita punya keyakinan bahwa apa yang kita lakukan ini benar, maka kita nggak perlu pendapat orang lain yang negatif, yang gini-gini, itu kita lepaskan. Ini bagian penting daripada kita untuk membangun pengembangan diri kita menjadi lebih baik. Seperti itu. Dan apabila kita sudah bisa belajar untuk tidak terlalu terpengaruh dengan pendapat orang lain, maka di sini akan memunculkan kita memiliki rasa tetap percaya diri dan memiliki energi yang positif, dan kita akan terlepas dari apa yang orang lain katakan tentang kita.
Misalkan begitu semua orang menunjuk Sandi itu A gitu, semua orang pasti akan ikut-ikutan A, apalagi didukung Mas Sandi mereaksi A tadi dengan over kan itu. Maka julukan A itu akan semakin melekat. Nah, yang ketiga, kita berani melepaskan orang-orang yang negatif di sekitar kita. Nah, ono nggak Pak wong sing negatif di sekitar ya WD? Caranya dulu ambil tes pena. Ayo. Nah, jadi kita harus sadar bahwasanya tidak semua orang di dalam hidup kita itu baik ya untuk kita. Nah, kita harus menyadari itu. Ini langkah penting untuk meningkatkan kewaspadaan kita. Ya, karena katanya Pak polisi itu percaya, nggih Pak, nggih. Itu curiga itu lebih baik daripada langsung percaya. Ya, begitu ono maling dicekel, boten Pak, kula boten nyolong, lek kene polisi ini percaya langsung diculno. Nah, tapi kita harus mencurigai itu. Nah, mencuri yang nggak dihukum kan mencurigai. Ya, kadang-kadang kita itu terjebak secara tidak sadar, terjebak di dalam sebuah hubungan yang tidak sehat. Karena rasa takut kehilangan orang itu, karena takut kesepian, sehingga walaupun kita merasa bahwa orang itu negatif, lejar ini ada zaman saya itu toksik yo, orang-orang toksik. Nah, itu kita pertahankan. Ya, padahal kita tahu ketika kita menghabiskan waktu dengan orang-orang negatif yang tidak mendukung, nah ini hanya akan menghambat pertumbuhan kita. Ya, pertumbuhan pribadi kita menuju ke yang lebih baik ini akan terhambat. Jadi dengan berani kita melepaskan orang-orang yang membawa dampak negatif di dalam hidup kita, maka kita dapat membuat ruang lagi hubungan yang lebih positif dan hubungan yang lebih konstruktif yang dapat mendukung proses perkembangan diri kita. Nah, contohnya misalkan arek nom-nom ya, yang muda-muda ini misalkan yang lagi pacaran, wis rolek pacare iki diktator atau otoriter, lah yang penting yang negatif, tapi agar tidak kesepian, harus dilanjutkan terus. Ini akhirnya menyiksa. Begitu juga dalam sebuah hubungan rumah tangga. Ya, kalau ini nggak segera diluruskan, begitu ada yang kalau sudah berumah tangga jangan tiba-tiba dilepaskan ya. Kita luruskan dulu, kita ambil agar kita sejalan dengan pasangan kita itu bagaimana. Jangan tiba-tiba kalau sudah berhutang rumah tangga dilepaskan saja, jangan. Ya. Tapi kalau tukar tambah. Tapi kalau lagi masih hubungan pertemanan, baik itu pekerjaan dan sebagainya, sebisa mungkin kita belajar melepaskan orang-orang yang negatif. Ya, karena sing loro itu mesti nulari sing waras, duduk sing waras nulari sing loro. Sehingga nanti kita bisa membangun hubungan yang saling menguntungkan dan tidak saling merugikan. Makin pengen pindah hari ini, Mas Yono dan kawan-kawan. Oke, tempat pun. Yang selanjutnya kita berani mengambil tanggung jawab atas kesalahan kita. Nah, jadi kadang-kadang orang itu selalu mencari pembenar, mencari alasan. Saya sebetulnya nggak melakukan itu. Nah, karena itu nanti muncullah bermacam-macam alasan yang akhirnya menjadi kita tidak mau bertanggung jawab atas kesalahan yang kita lakukan. Karena dengan mengambil tanggung jawab atas kesalahan, ini menunjukkan bahwasanya kita telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa. Seringkali ya kita melakukan kesalahan, ya, sehingga ketika kita sudah melakukan kesalahan ini, maka di dalam diri kita itu ada dorongan. Ya, kesalahan yang setelah kita melakukan kesalahan ini ada muncul dalam diri kita itu sifat ego kita, maka cenderung kita menyalahkan orang lain untuk menghindari itu. Bahkan kadang-kadang kita menyalahkan keadaan, nah, mengkambing hitamkan keadaan, mengkambing hitamkan orang lain,
menutupi kesalahan dengan marah ke orang lain, banyak. Wetok salah, pupun turun di salah-salah, no ngamuk, disi, aman wis, itu. Nah, namun ketika kita menyadari bahwasanya dengan mengakui kesalahan ini adalah langkah penting di dalam proses belajar dan berkembang. Maka dengan kita bersikap jujur terhadap diri sendiri dan orang lain, maka ini akan meningkatkan integritas pribadi kita. Nah, tetapi juga bisa memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi salah misalkan contohnya secara nggak sengaja senggolan lah di jalan. Kalau kita salah ya kita minggir, berhenti, kita mengakui kesalahan, minta maaf. Kalau perlu ganti ya itu tanggung jawab kita untuk menggantinya. Nah, tonggone yang ngono misalkan biru ngomong kasar titik. Nah, selekasnya kita datang untuk minta maaf. Nah, daripada kita sibuk mencari kambing hitam, lah mending kita mengakui kesalahan tersebut. Wong kambing hitam itu saiki wangel sing akeh kambing putih. Dan selanjutnya lebih baik kita membahas ide-ide yang positif dibandingkan kita harus membahas orang lain. Nah, ketika kita belajar mengalihkan membicarakan ide dengan membicarakan orang lain, kita tukarlah dengan mendiskusikan ide-ide yang baik atau cerita-cerita yang baik. Pak, caranya awake dhewe cek gak ngeluhan ini meditasi ini ya apa? Itu lebih penting daripada kita membicarakan orang lain. Wah, Mas Sandi lho, omahe teko Tulungagung tapi gak kenal nang Pak Solikin loh. Itu kan gak penting dibahas. Foto-foto Tulungagung tapi kan gak perlu dibahas. Iya toh? Nah, ini akan lebih bermakna dan produktif. Contoh ketika saya di sini sama anaknya Pak Solikin, sama Ali, sama Kalim, sama Mas Paryono, ada Mbode. Enaknya Mbode itu tak kayak keripik. Ya udah, jadi keripik kita nikmati enak. Kalau saat waktu itu kita hanya sibuk membicarakan orang lain, cari ini berita-berita saiki, gosip kan negatif wong liya. Terutama wis ngene. Waduh, presiden ini opo pentingnya awake ngrasani presiden lo kan pentingnya. Nah, masuk awake dhewe sak RT ngawasani presiden. Ya toh. Presidennya ya tetap tadi presiden. Nah, awake dhewe ya tetap ngarit golek azola ge pakan iwak. Ya toh. Kenapa? Meskipun siapapun presidennya misalkan, ya itu sih ndadekno Gusti Allah. Ora masih model ngoyo-yo opo, suarane wong sak Indonesia ditunggu lek Gusti Allah gak ndadekno ya gak dadi. Makane begitu wis didadekno ya aja dirasani timbangane dusan-dusani awake dhewe gitu. Selanjutnya kita belajar membuka perspektif pikiran yang luas. Jadi nggak berpikir sempit, ya. Karena dengan berpikir yang luas, dengan mindset kita yang terbuka, maka kita menjadi orang yang lebih fleksibel dan selalu mau belajar. Kayak Bu Er ini sebetulnya suhunya meditasi, tapi beliau selalu belajar. Ya, ketemu saya itu banyak yang ditanyakan. Ya, padahal kalau masalah meditasi, Bu Er ini sudah melanglang buana. Melanglang buana mencari kesempatan kayak lagu ini siapa? Ebit. Jadi dengan demikian, dengan membuka perspektif yang luas, terus kita selalu mau belajar, ini akan membuka diri kita bahwasanya ya kita memiliki keyakinan yang kuat, yang kuat, ya. Dan di sini pentingnya kita mendengarkan pengalaman-pengalaman dari orang lain sebagai guru bagi kita. Ya, ada orang bijak bilang pengalaman adalah guru yang baik, tapi guru yang terbaik itu adalah pengalaman dari orang lain. Karena kita nggak akan pernah punya cukup waktu untuk mengalami sendiri. Masa lek kepengin gagal ngendani awake dhewe kok gagal dhisik. Lihat aja dari ketika kita lagi merintis itu, lihat aja kegagalan orang-orang itu dari apa? Itu kita jadikan pengalaman. Jadi yang tadi adalah membuka pikiran dan perspektif yang luas. Niki kula rada cepetaken nggih, soalnya kula selak ketemu Wak Dekan.
Pecat. Kita bisa berkomunikasi dengan jelas dan jujur. Nah, biasanya selintut ya, itu bukan pelajaran bukan hal yang sulit untuk melakukan, tapi untuk belajar berkomunikasi dengan jelas, ini adalah sebuah keterampilan yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Ya. Kita tidak bisa main-main dengan kata-kata atau mengelak dari topik-topik yang sensitif. Ya. Tapi kita harus belajar bagaimana menyampaikan tersebut dengan baik dan dengan jelas dan jujur. Jadi kita juga belajar untuk menyampaikan pikiran dan perasaan kita dengan secara langsung dan jelas. Ya, meskipun untuk pada Tuhan. Ya, beberapa waktu yang lalu kan sering saya sampaikan, kalau berdoa itu jangan basa-basi. Ya, wes, ya Allah berikan saya uang sekian miliar, itu lebih baik itu terus terang daripada ya Allah jadikan saya orang sukses itu. Nah, sukses itu macam-macam. Ya, ya Allah jadikan saya orang bermanfaat. Nah, itu juga macam-macam. Nyamuk aja jadi manfaat. Kalau pabrik nyamuk kano nyamuk, berarti nyamuk manfaat ya. Marino apa? Arek cilik-cilik niku nakal nggih manfaat ya. Kano aktivasi intuisi kano arek-arek nakal. Sampai nun sewu maling nggih manfaat. Ya. Polisi mboten enten pegawaian mboten maling nggih. Nah, manfaat. Kano satpam lho. Nah, tukang pager, tukang gembok. Penyakit itu lo manfaat kanggone dokter ya. Nah, karena terapi karena apa penyakit seperti itu. Nah, yang selanjutnya tidak takut mengambil risiko. Ya, kita harus tahu bahwa semua tindakan kita, baik itu tindakan yang benar maupun tindakan yang salah, pasti ada resiko yang akan kita hadapi. Nah, dengan kita siap dan tahu berani mengambil resiko, maka ini adalah suatu proses kita untuk berkembang menjadi lebih baik. Nah, disinilah kita harus berani keluar dari zona nyaman tadi. Jadi zona nyaman itu adalah belenggu yang tidak bisa kita rasakan. Itu aku pengen ini pengen. Nah, ini kadang-kadang yang membuat kita tidak bisa berkembang. Nah, takut untuk mencoba hal-hal baru. Nah, takut untuk memulai hal yang baru, takut memulai ide-ide yang baru, ya. Ini sehingga kita tidak bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Yang terakhir, wah cepat itu ya, kita harus menerima bahwasanya di dalam kehidupan ini proses perkembangan ini tidak ada akhirnya. Apa? Ini meditasi. Jadi proses perkembangan ini tidak ada akhirnya. Kita harus selalu ya melakukan perkembangan, melakukan itu semua karena sadar bahwasanya kita tidak akan pernah mencapai titik akhir kecuali nanti kita sudah menghadap pada Tuhan. Itu pun baru secara fisik, karena secara tubuh halus kita harus mempertanggungjawabkan lagi yang namanya perbuatan kita di dunia. Maka dengan belajar menerima dan belajar berkembang bahwa ini adalah bagian integral daripada hidup kita, ini membuat kita lebih banyak bersyukur terhadap pengalaman yang kita miliki dan bagaimana hal itu akan membentuk pribadi kita menjadi lebih baik. Nah, mungkin ada pertanyaan Mas Basna ini. Izin siap-siap takut. Oh, tadi Bu Tias nggak jeneng Dinas Kesehatan Kota Malang. Saya ganti Faisal. Monggo. Bahkan kalau ada yang mau bertanya, baik yang melalui Zoom atau yang hadir di tempat, silakan. Jaga kewong. Dibatasi 3 saja, karena Pak Sokeh segera ada rapat di sidang. Mungkin perlu diumumkan dulu dari Bu Eri. Oh ya, ini tadi ada dari Bu Eri sini Bu Eri Sunarti, ya Bu. Oh, ilang aku berarti. Untuk 2 kapling pondok pesantren 2 meter pondok lansia. Ya, mudah-mudahan berkah barokah kita doakan, mudah-mudahan Bu Eri dan keluarganya
senantiasa diberikan kemudahan rezeki kesehatan lahir dan batin, juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin, terima kasih. Monggo yang mau bertanya silakan. Monggo Pak. Monggo Pak Untung. Dan tanglet nopoman monggo. Monggo yang lain. Kalau nggak ada kita ngomong ke Pak Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ini monggo. masih baru 2 kali ini lah. Sami Pak, belum baru. Saya mau tanya, tujuan meditasi itu sebetulnya belum paham karena masih baru. Ya, sebetulnya. Tujuannya. Nggih. Ya, Terima ini kasih. pertanyaan yang bagus ya. Kalau meditasi itu sebetulnya banyak yang mengatakan, wah meditasi itu untuk hal-hal yang gaib. Nah, Ya, untuk hal-hal yang bersifat mistis. Nah, mulai iso meditasi, iso nemu mata pilu. Bukan. Ya, dalam tujuan meditasi itu kita untuk merefresh. Ya, sebagaimana hakikat tubuh kita. Ya, tubuh manusia itu kan fisik ini tubuh fisik ya kan. Dikelilingi oleh atmosfer yang namanya tubuh energi. Ya, oleh orang-orang Jos itu bilangnya prana. Itu ada tubuh pikiran dan mental, ada tubuh ego. Nah, ada beberapa hakikat. Nah, di sini kenapa kita meditasi? Ini untuk mengaktifkan tubuh energi kita. Karena fungsi tubuh energi itu untuk melindungi tubuh fisik kita. Tanpa ada tubuh energi, penyakit mudah datang. Ya. Dan terus kadang-kadang kita itu merasa bahwa semua penyakit itu pasti obatnya ke medis. Kalau kita berobat ke non medis, dibilang pengobatan alternatif. Kalau dibalik gimana Pak? Pengobatan kuno ini adalah pengobatan utama. Ke dokter adalah alternatif. Karena kembali pada sejarahnya dulu, sebelum ada pengobatan barat, orang-orang menggunakan pengobatan timur. Saya pernah, hasil lab saya itu mulai dari lab belakangnya RS itu Patimura, terus ke Panti Nirmala, terus Melati Husada, sampai terakhir di RST. Semua mengatakan saya apendik dan harus dioperasi. Apendik itu kan nggak bisa kalau nggak dioperasi, usus buntu. Saya pulang itu sambil naik motor. PTU mangan watu gak tahu kena usus buntu. Saya bilang gitu. Wah, ini ada yang saya curi nyari katul ini masih ono ini. Nggak di depan. Wah, aku tak mangan katul lagi. Telepon masih ono itu cuma takon Mas Ono. Om, aku golek no katul. Oh, jaga kayak sak kilo lagi. Digawakno sak karung. Mas Ono itu ada orangnya itu. Itu beberapa tahun yang lalu, udah puluhan tahun yang lalu. Tak makan katul, habis sholat saya meditasi. Ya, 5 hari kemudian saya ke Panti Nirmala lagi, di USG lagi. Loh, Pak, apendiknya kemana? Ya nggak tahu, dokter, saya bilang gitu. Itu. Karena belum tentu apa diagnosa ya. Diagnosa itu kadang-kadang malah membuat kita takut. Ya, kemarin ada temannya Mas Arif yang ke sini. Pak Agus namanya. Berarti laki-laki ya Pak Agus ya. Dioperasi sama dokter gara-gara nopo. Nun sewu. Kanker payudara. Namanya Pak Agus. Ya besok pasti beliau ke sini lagi. Nah, itu kadang-kadang yang membuat kita takut. Begitu didiagnosa sakit ini, takut kita makan apa-apa. Ketemu limfosin wenan. Pasti aku kolesterol, aku tinggi. Nah, aku juga nang sekopok kita mbak tak DCI. Ya, itu. Karena penyakit itu bukan dari makanan. Ya, dari pikiran. 700 lebih macam penyakit itu sumbernya dari pikiran. Yes.
Kalau kolesterol itu kambing tidak mengandung kolesterol. Kambing itu mengandung anaknya. Nah, kita jangan terlalu takut nih Pak Reza. Makan aja Pak Reza. Jangan tahu ibu saya itu udah 91 tahun ini ya. Boleh melaku kabeh kalah, lek misui kula ndentek. Waduh, kuwerem sih masih sepuh. Mboten kula sambangi, waduh, makan apapun, nggak ada pantangan, tapi sehat. Gitu. Jadi penyakit itu dari pikiran kita. Semakin kita takut sakit, maka kita akan sakit. Corone wong wedok-wedok, yang perempuan itu misalkan takut gemuk, semakin berkaca dia merasa semakin gemuk dan akhirnya menjadi gemuk beneran. Salah. Kocornya dibuang. Akhirnya kocornya dibuang. Monggo kalau nggak ada, okay. Mungkin kita meditasi sebentar. Setelah itu nanti monggo sing badhe cerita-ceritaan mboten. Cari posisi duduk paling enak, paling rileks, paling nyaman. Silakan boleh bersila, bersimpuh, ataupun selonjor. Yang penting kita merasa nyaman, merasa rileks, merasa santai. Baiklah, sekarang pejamkan mata dengan benar-benar terpejam. Bagus. Mari kita awali meditasi kali ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ambil nafas yang panjang dari hidung. Buang lewat mulut. Usahakan setiap tarikan nafas dan hembusan nafas seimbang. Ambil nafas yang panjang dari hidung. Buang lewat mulut. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Sekarang dengarkan kata-kata yang akan saya sampaikan. Dan kalau bisa ikuti di dalam hati. Hidup tak pernah lepas dari yang namanya masalah. Karena sejatinya masalah adalah satu di antara cara Tuhan menjadikan kita menjadi seorang pribadi yang lebih kuat dan lebih dewasa. Keyakinan membuat segalanya menjadi mungkin dan menumbuhkan sebuah harapan. Harapan membuat segalanya menjadi lebih indah. Hidup ini ibarat kita mengendarai sepeda agar tidak terjatuh, agar tidak tersungkur dari sepeda. Kita harus tetap mengayuh dan menjaga keseimbangan. Orang yang gagal selalu mencari jalan untuk menghindari kesulitan. Sementara orang-orang sukses selalu menerjang kesulitan untuk menggapai impian dan kesuksesan. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Ketika kita takut melangkah, ketika kita takut jatuh, maka tengoklah bagaimana seorang bayi yang mencoba untuk berjalan. Niscaya kita akan temukan
bahwa setiap manusia pasti pernah jatuh. Hanya manusia terbaiklah yang mampu bangkit dan selalu bangkit dari kejatuhannya. Kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita menerima semua takdir dari Tuhan dengan senang hati dan mensyukurinya. Tidak ada kata terlambat untuk berubah, karena masa lalu hanyalah pendewasaan bagi diri kita. Hidup kita tidak ditentukan oleh orang lain, tapi ditentukan oleh diri kita sendiri. Seburuk apapun masa lalu, kita berada di hari ini dan kita akan menuju masa depan yang masih suci dan layak untuk diperjuangkan. Ketika kita jatuh, jangan kita tetap berada di bawah dan meratapi kejatuhan kita. Karena kejatuhan bukanlah berarti kekalahan. Kejatuhan hanya karena kita harus bangkit dan kembali mencoba. Jangan terus-menerus kita berada di dalam sebuah kesedihan atas apa yang menimpa kita. Yakinlah bahwa hidup adalah perputaran. Maka hadapi dengan senyuman dan rasa syukur kepada Tuhan. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Tetaplah memupuk sebuah harapan, meskipun kadang harapan-harapan itu nampak kosong. Kita harus yakin bahwa di balik hujan ada pelangi. Begitu juga dengan harapan yang akan hadir di saat yang indah dan tepat. Jangan pernah meremehkan diri kita sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup kita, perbaiki apa yang salah dan teruslah kita melangkah menuju masa depan yang lebih gemilang. Kelebihan dari kita adalah ketika kita tidak mampu mengawali sesuatu dan kita juga mampu untuk mengakhiri. Tersenyumlah dalam situasi apapun, karena tanpa kita sadari, senyum inilah yang menguatkan kita. Ketika kita mampu ikhlas menerima kesalahan dan belajar dari setiap kesalahan, itulah yang akan menjadikan kita kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Terkadang kita harus meninggalkan orang yang kita cintai bukan karena kita menyerah, tetapi karena kita telah lelah berjuang sendiri. Tetap berdoa, karena doa senantiasa memberikan kekuatan kepada orang yang lemah. Orang yang tidak percaya diri menjadi lebih percaya diri, dan memberikan keberanian pada orang yang senantiasa dalam ketakutan. Jika kita hanya berfokus kepada diri kita, pada apa yang telah kita tinggalkan di masa lalu, kita tidak akan pernah bisa melihat apa yang sebenarnya ada di depan kita. Jadikan masa lalu itu sebagai pengalaman dan pelajaran. Masa yang sedang berjalan isilah dengan amal dan perbuatan. Dan masa depan,
jangan terlalu dicemaskan. Cara terbaik menghukum orang yang telah melakukan kesalahan terhadap kita ialah dengan berbuat baik kepadanya. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Hidup ini bukanlah tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi tentang menghargai apa yang telah kita miliki dan kita dapatkan, dan senantiasa sabar menanti apa yang akan menghampiri kita. Seringkali ketika kita tidak bisa merubah keadaan, tetapi kita berusaha bisa merubah persepsi kita tentang keadaan itu. Setiap orang mungkin melakukan kesalahan. Maka yang kita lakukan adalah memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan pernah kita menyesali apa yang sudah pergi. Jangan senantiasa menangisi apa yang sudah tiada. Tetapi bangkit dan bangunlah kita. Kita tata kembali apa yang telah hilang dan apa yang telah pergi. Memaafkan akan membawa kita memiliki ketenangan hati dan jiwa. Sedangkan menghujat hanya akan menciptakan kedengkian di hati kita. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Hidup kita tidak akan pernah merasakan ketenangan dan kedamaian jika kita memelihara dan menyuburkan sikap iri hati yang ada di dalam diri kita. Tidak ada kata-kata yang salah dari menang atau kalah. Yang ada adalah kita yang memiliki sebuah kesalahan, mengharapkan kemenangan tanpa mau berjuang. Hidup itu bukan hanya membahagiakan diri sendiri, tapi bagilah kebahagiaan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Karena dengan membagi kepada orang-orang di sekeliling kita, maka kebahagiaan itu akan terus bertambah. Tindakan adalah cerminan hati. Maka jagalah hati kita agar selalu baik. Bahkan ketika kita sangat terluka, sangat menderita. Ambil nafas yang panjang dari hidung, buang lewat mulut. Jika kita tidak suka apa yang ada di sekeliling kita, ubahlah. Setidaknya kita merubah diri kita sendiri. Ingat, kita bukan sebatang pohon yang tidak mampu melakukan apapun di antara pohon-pohon yang lain. Kita adalah manusia yang memiliki daya, memiliki upaya, memiliki pikiran, memiliki semuanya, yang akhirnya kita bisa merubah apa yang di sekitar kita dengan merubah diri kita. Tidak masalah seberapa kali kita jatuh. Yang terpenting adalah kita harus selalu bangkit satu kali lebih banyak daripada kejatuhan kita. Setiap hari, setiap pagi, setiap saat kita memiliki pilihan. Tinggal kita memilih memulai niat baik yang kemarin
atau menunggu dan mendapatkan rasa penyesalan esok hari. Ketika kita mampu menahan amarah kita, padahal kita berhak untuk melepaskan amarah kita, maka Tuhan memenuhi hati kita dengan iman dan rasa aman serta ketenangan. Tidak semua tangisan itu berarti duka. Terkadang air mata ini hanyalah kebahagiaan yang tak mampu kita ungkapkan melalui lisan kita. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Kunci dari hidup damai ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu dengan menjalaninya, menikmatinya, dan mensyukuri setiap perihal yang ada. Karena kehidupan adalah serangkaian pelajaran yang harus selalu kita jalani, kita alami, untuk kita mengerti. Orang yang tidak takut kelihatan sedih justru akan menjadi lebih bahagia. Orang yang tidak takut menangis, maka itu adalah orang yang sebenarnya mampu tersenyum dengan ikhlas. Sementara orang yang takut kelihatan sedih sangat berisiko untuk merasakan kesedihan itu. Intinya, kita harus senantiasa mengedepankan rasa syukur pada Tuhan kita. Kita harus yakin bahwa pasti akan ada ketenangan di balik setiap kegelisahan, ada tawa di balik setiap air mata, jika kita selalu menyertakan Tuhan di dalam setiap langkah kita. Ambil nafas yang panjang dari hidup, buang lewat mulut. Dan nanti ketika kita membuka mata, maka ketenangan di dalam diri kita semakin meningkat. 100 kali lipat lebih tenang, 100 kali lipat lebih damai, 100 kali lipat lebih tentram, 100 kali lipat lebih segar, 100 kali lipat lebih semangat, 100 kali lipat lebih bergairah, 100 kali lipat lebih percaya diri. Dalam hitungan kelima, buka mata. Buka mata secara perlahan dan nikmati meditasi ini sebagai sebuah kesegaran. 1, 2, 3, 4, 5. Buka mata. Terima kasih.